Yuyuy, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi keberkahan berupa kesehatan dan kebahagiaan. Bagaimana puasa hari pertamanya? Lancar? Alhamdulillah ya, kalau lancar. Jangan khawatir, pejuang GERD itu bisa kok ikutan puasa. Saya udah pernah bagi tipsnya kan, silahkan dicek aja di sini. Di sini apa di sini? Dicek aja ya. Oke, malam ini saya kembali akan membahas tentang GERD. Sebenarnya apa yang saya bahas malam ini tuh nggak ada dalam daftar materi yang akan saya bahas. Tapi menurut saya ini kok menarik, bahkan di buku ini saya juga nggak ngebahas tentang ini. Cuman kapan hari itu pas dapat pertanyaan ini tuh jadi mikir, ini orang dapat pertanyaan kayak gini dari mana ya? Terus jadi mikir juga, jangan-jangan kalau ada orang lain yang bertanya tentang seperti itu, berarti di luar sana nggak menutup kemungkinan emang ada kejadian kayak gitu loh. Jadi saya mikir, gimana kalau kita bikin bahasannya aja. Sebenarnya ini bukan dark side atau dark secret gitu, bukan. Soalnya saya pernah membaginya ke beberapa orang. Cuman di buku ini emang saya nggak bagiin, juga di sosial media juga nggak bagiin tentang ini sampai pada hari apa ya kemarin itu, salah satu anak saya, anak ketemu gede, temen sesama K-popers, kenal dari 2009, jadi udah lumayan deket banget. Dia tiba-tiba nanya gini, Oma, sebenarnya orang penderita GERD itu apa cenderung suka melukai dirinya sendiri, self-injury gitu. Kan saya waktu dengar pertanyaan jadi, ini anak kok tiba-tiba nanya gini ya, habis baca apaan atau habis tahu dari mana gitu. Cuman waktu saya tanya, dianya cuma cengar-cengir doang. Cuman bener-bener pengen tahu apa beneran sih orang dengan GERD itu cenderung melukai dirinya sendiri atau self-injury. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang itu. Nanti dengan harapan kalau memang di luar sana ada yang seperti itu, udahlah stop. Jangan menjadi orang bodoh seperti apa yang pernah saya lakukan dulu. Jadi ini nggak banyak yang tahu sih. Kalau sebenarnya dulu waktu saya sakit itu juga pernah melakukan apa ya istilahnya, cutting atau apa, pokoknya melukai diri sendiri gitu deh. Bahkan sampai ketika orang-orang udah mengakui, maksudnya paham jika saya sakit, itu sampai beneran dijaga karena orang tua takut kalau saya melakukan percobaan bunuh diri lagi. Maklum dulu zaman SMA itu saya pernah hampir bunuh diri. Masa lalu yang kelam memang, tapi ya semua itu menjadi pembelajaran hingga adanya saya yang sekarang. Tapi di sini saya nggak akan bahas masalah bunuh diri itu ya. Saya akan bahas tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu anak saya tentang seorang penderita GERD itu apa cenderung sering melukai dirinya sendiri atau melakukan self-injury. Sebenarnya itu bukan dari GERD-nya, tapi GERD-nya bisa jadi pemicu. Jadi gini, orang yang menderita GERD itu kan sensasinya itu berjuta, ribuan, bahkan kita bikin lebih. Soalnya ya gini, orang nggak akan pernah paham GERD kalau belum pernah merasakannya. Sensasinya memang ribuan banget, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sakit nggak karuan. Nah itu kan memicu stres ya istilahnya. Apalagi kan GERD ini nggak bisa sembuh dalam 1-2 minggu. Jadi kalau orang ujiannya itu apalagi di fase 3 bulan awal itu, biasanya emang kita tuh udah berobat tapi kayak nggak ada perkembangan. Nah itu kan memicu stres. Nah stresnya itu yang memicu kita merasa putus asa, bahkan depresi. Nah perilaku melukai diri sendiri itu dari putus asa atau depresinya itu. Jadi GERD itu cuma pemicunya gitu loh, tapi nggak menutup kemungkinan jika ada yang sampai tiba di fase itu bahkan melakukan hal bodoh itu. Saya sebut hal bodoh karena dulu
saya juga pernah di fase bodoh itu, pernah melakukan tindakan bodoh itu, dan menyesalinya iya. Tapi saya nggak bisa menolak kan waktu itu, maksudnya memang fase yang harus saya jalani gitu loh. Jadi kalau pada saya waktu itu kan, saya merasakan gejala itu mulai dari Oktober. Mulai dari Oktober itu badan udah kalau pagi tuh mual gitu. Terus karena saya males berobat, akhirnya cuma curhat sama teman saya yang perawat, terus dikasih obat, coba deh ini terapi omeprazol aja sehari 1. Akhirnya saya minum sebelum tidur itu kan, terus membaik. Setelah membaik kan saya yang sombong itu sampai akhirnya datang ke acara K-pop event, terus sombong jajan-jajan gak karuan sampai akhirnya tumbang lagi itu. Sorry ya tadi kejeda, kita lanjut lagi. Jadi tadi bahasnya sampai mana? Sampai yang itu ya, saya sombong terus datang ke event K-pop, jajan sembarangan sampai akhirnya tumbang, dan malah drop lebih parah sampai harus bed rest, dan kayak pengobatannya itu nggak ada hasil sampai akhirnya saya dirujuk suruh endoskopi. Terus saya pulang dari periksa itu nangis kejer. Nah waktu itu ketika saya bawa rujukan itu baru keluarga percaya kalau saya benar-benar sakit. Nah sebelum itu, ketika saya mulai merasakan keluhan-keluhan itu, ya emang kan orang sakit GERD ini fisiknya nggak kelihatan kayak orang sakit. Jadi sebenarnya wajar kalau orang-orang itu nggak percaya, itu wajar. Cuman yang namanya kita itu kan tiap orang itu menyikapi masalah itu kan beda. Jadi kebetulan saya orangnya sensi. Jadi saya tuh pengen menyampaikan gitu loh, bahwa saya ini benar-benar sakit, saya nggak pura-pura, tapi no one care, no one believe it gitu. Jadi nggak ada orang yang percaya, dan saya nggak bisa melukai mereka. Pada akhirnya saya melukai diri saya sendiri. Jadi waktu itu di tangan ini, di sebelah sini, saya sayat-sayat pakai itu loh, apa, penebah. Jadi saya potong penebah kan, terus runcing gitu ya. Jadi saya sayat-sayat sambil nangis nggak karuan di kamar. Alhamdulillah sekarang nggak ada bekasnya. Jadi itu salah satu self injury yang pernah saya lakukan, karena saya ingin menyampaikan bahwa saya sakit, dan saya benar-benar sakit memang, tapi nggak ada orang yang percaya karena fisik saya emang kelihatan sehat. Bahkan saya dikatain palingan dia pura-pura sakit karena malas bekerja. Itu pernah di fase itu, makanya udah berobat kayak nggak ada hasil. Terus fisik juga istilahnya kan makin down, terus nggak ada orang yang percaya. Jadi udah kayak putus asa, nggak bisa. Istilahnya kan kadang ada orang yang melampiaskan emosinya dengan memarah-marahi orang yang nggak percaya pada apa yang dia katakan. Nah saya nggak bisa seperti itu, saya nggak bisa melukai mereka. Akhirnya saya melukai diri saya sendiri. Jadi baru setelah saya periksa yang keberapa itu, terus yang keberapa kali ya itu, pokoknya udah kesekian kali, terus dikasih rujukan itu, nyampe rumah saya nangis kejer. Itu baru orang-orang percaya bahwa saya benar-benar sakit, saya nggak pura-pura sakit. Nah baru dari situ benar-benar diperhatikan, diproteksi, sampai ibu itu kalau saya tidur nggak boleh kunci pintu. Sebelumnya kan saya selalu kunci pintu kamar dari dalam, itu nggak boleh. Jadi kadang sering tengah malam gitu beliau bangun buat ngintip saya, oh anak ini baik-baik aja ya udah. Soalnya ketika saya sakit GERD itu juga jadi sering tindihan. Ini sebenarnya salah satu salah satu hal yang sering dibahas juga, karena orang sakit GERD jadi sering mengalami tindihan. Nah jadi kan orang tua kan khawatir ya, soalnya saya dulu punya masa lalu buruk yang hampir bunuh diri itu. Terus di tahun 2014 akhir itu diuji sakit seperti itu, dan takut gitu loh, karena saya sempat nangis nggak karuan, mukul kasur. Saya harus gimana nangis nggak, pokoknya meluapkan emosi itu. Jadi sejak itu dijaga. Cuman orang tua saya nggak tahu kalau saya pernah melakukan self injury gara-gara merasa putus asa, sakit, kayak nggak ada yang udah ngomong sakit tapi nggak dipercaya. Itu I never told them, karena
takut beliau-beliaunya khawatir juga. Yang penting sekarang kan istilahnya udah bisa melewati fase itu. Nah, jika teman-teman sesama perjuang GERD ada di fase itu, ayo udah tinggalin hal bodoh itu. Jangan melakukan hal bodoh yang pernah seperti yang saya lakukan. Itu dosa loh, serius. Bahkan saya sampai sekarang kalau mengingat gini tuh di dada tuh ada rasa nyesek. Begonya saya, Tuhan, ya Allah, begonya. Kenapa saya sampai melakukan seperti itu? Melukai diri sendiri itu kan dosa, termasuk dosa. Tuhan menitipkan tubuh kita ini, memberi kita titipan tubuh ini kan harus dijaga dengan baik. Tapi apa yang saya lakukan? Saya malah melukai diri sendiri. Dan itu terakhir kalinya saya melukai diri sendiri. Dulu sering juga karena pokoknya masa lalu saya masa lalu yang buruk lah, masa lalu yang kelam, sering melakukan hal itu juga, melukai diri sendiri. Jadi karena saya nggak bisa, ya kayak tadi, nggak bisa melampiaskan emosi ke orang-orang yang saya nggak suka, jadinya karena saya nggak bisa melukai mereka, saya melukai diri sendiri. Dan alhamdulillah waktu itu bisa bangkit dari kondisi itu. Nah, drop lagi saat kena GERD itu. Jadi pikiran ya itu tadi, sempat di posisi down lagi dan melakukan hal bodoh itu lagi yang sampai sekarang saya nyesel banget, saya berdosa banget. Tapi ya gimana ya, emang kalau dipikir sekarang tuh kayak ya itu fase yang harus saya jalani. Jadi keinget kata Nyai waktu saya curhat nangis gitu kan, Nyai bilang sakit ini adalah gimana cara Tuhan negur kamu. Tuhan tuh kangen sama kamu, Tuhan kangen kamu bermanja-manja sama dia, makanya kamu dikasih teguran sakit ini. Makin nangis kan saya. Emang sebelum kena GERD itu pola hidup saya buruk sekali, saya udah pernah bahas itu. Nah, setelah saya curhat kalau saya sempat melukai diri sendiri, dimarah-marahin lah, saya makin nangis lagi. Tapi ya terus diginiin, ya nggak apa-apa, orang itu emang apa itu wajar membuat kesalahan, tapi yang penting kamu udah menyadari kesalahan itu dan mau memperbaiki diri. Jadi istilahnya tuh kamu sama Tuhan itu dicuci sekarang ini, dicuci biar bersih dan udah, ayo jangan nangis, ayo bangkit, kamu pasti bisa. Nah, jadi setelah menyadari itu, saya minta maaf sama tubuh saya minta maaf sama tangan saya yang udah saya sayat-sayat itu. Dia nggak berdosa tapi saya sayat-sayat. Minta maaf sama rambut saya yang sempat saya warna-warnai nggak karuan. Minta maaf sama mata, sama hidung, sama mulut. Pokoknya minta maaf sama seluruh anggota tubuh saya yang pernah saya zalimi. Setelah itu nangis, mohon ampun juga sama Tuhan, dan alhamdulillah ditunjukkan jalannya. Jadi ya kalau mengingat-ingat kayak gini ya bener ya katanya GERD itu emang proses Tuhan mencuci kita dari dosa-dosa yang udah gak karuan menumpuk gitu, hingga akhirnya alhamdulillah habis dicuci kayak gitu, dikucek ya istilahnya, dibersihkan lagi, diulurin tangan lagi, ditolong lagi, seperti itu. Jadi sebenarnya orang dengan GERD atau orang yang menderita GERD itu apakah cenderung melukai diri sendiri? Bisa saja, hal itu bisa saja terjadi, tapi GERD hanya pemicunya. Sebenarnya GERD memicu stres memicu putus asa hingga depresi. Nah, depresinya itulah yang kadang memunculkan tindakan-tindakan yang di luar nalar seperti itu, seperti melukai diri sendiri, atau bahkan ada yang dulu itu sempet ada yang curhat ke saya hampir bunuh diri juga, ada seperti itu. Karena yang ini orang kan seperti yang saya bilang tadi ya, orang cara meluapkan emosinya, cara mengatasi stresnya itu beda. Jadi ada yang dia bisa meluapkan hingga setelah diluapkan dia bisa loss, perasaannya lega, tapi ada yang hanya bisa memendam. Nah, saya termasuk tipe yang hanya bisa memendam, nggak bisa melukai orangnya, jadinya melukai diri sendiri, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan GERD dan berada di fase terendah putus asa, jangan sampai melakukan tindakan bodoh itu. Ingat,
jika semua orang nggak percaya sama kita, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan untuk bersandar. Jika semua orang nggak percaya, ya kita balik aja ke Tuhan, bermanja-manjaan sama Tuhan, curhat ke Tuhan, memohon kekuatan ke Tuhan. Karena ya udah, kita kalau nggak ada yang percaya mau larinya kemana lagi sih kalau nggak ke Tuhan gitu kan. Jadi ya ayolah bangkit gitu, jangan sampai melakukan hal bodoh seperti yang pernah saya lakukan seperti itu. Karena kalau diingat-ingat gini jadi merasa berdosa juga, dan saya kadang mikir bisa nggak dosa saya ini dimaafkan nggak sih sama Tuhan, bisa nggak sih saya menanggung dosanya, bisa nggak sih saya menebus dosanya. Karena penyesalan banget melakukan itu semua hal bodoh yang benar-benar bodoh sekali. Jadi buat yang tanya itu tadi ya, nggak semuanya tapi bisa saja terjadi karena GERD itu sebagai pemicunya. Nah, kalau Anda atau teman-teman sekalian ini punya orang terdekat yang punya sakit GERD, tolong dampingi dia. Kadang orang sakit GERD itu nggak butuh dinasehati, tapi dia cuma pengen didengar, pengen diakui bahwa dia itu sakit. Karena kebanyakan orang menganggap orang yang sakit GERD itu cuma pura-pura. Jadi beri dia dukungan, dengarkan kalau dia cerita, kalau dia memang butuh periksa, antarkan, ditemenin dengan sabar dan telaten. Memang ujiannya merawat atau menemani orang yang sakit GERD ini luar biasa sekali. Karena mereka jadi manja iya, lebay iya, ngalem iya. Jadi ya maklumi aja, jangan semakin dia kamu tuh lebay pura-pura. Jangan, dengerin aja. Mereka tuh kadang cuman butuh didengerin, oh ya sabar ya, tetap semangat, nah aja gitu saja, terus kasih dukungan gitu aja. Jadi jangan makin dibikin down, karena GERD itu bisa memicu putus asa, dan putus asa itu bisa jadi ujungnya depresi. Nah kalau udah depresi ini bahaya gitu loh. Jadi kayak gitu. Kok saya bahasanya jadi ini ya, nggak begitu baik, aduh maaf banget, tapi saya ingin menyampaikan pesan itu gitu. Jadi bisa saja GERD itu memicu seseorang untuk melukai dirinya sendiri karena wujud luapan emosi dari rasa putus asanya atau depresinya. Jadi mohon buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang dengan GERD, semakin dekatkan diri saja sama Tuhan agar terhindar dari hal-hal bodoh seperti yang pernah saya lakukan. Dan you don't need other people. Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memotivasi diri Anda sendiri. Yang terpenting adalah diri Anda sendiri harus bisa memotivasi diri sendiri. Karena motivasi dari dalam diri sendiri itu yang terpenting. Yang orang lain bisa lakukan hanya mendukung, tapi yang paling penting adalah yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi ayo semangat. Kobarkan semangat positif, luapkan manajemen stresnya itu ke hal yang positif. Jadi lebih mendekatkan diri pada Tuhan saja. Ikhlas menerima keadaan, memohon kekuatan pada Tuhan, memohon petunjuk pada Tuhan. Insya Allah kita akan diberi petunjuk untuk menuju kesembuhan. Kesembuhan adalah pilihan kita ya, dan kalau kita berusaha dengan keras, insya Allah pasti berhasil. Jadi pertanyaannya udah saya jawab ya, dan maaf kalau bahasan kali ini tuh agak berbelit-belit, nggak karuan, bahkan nggak enak. Soalnya saya sendiri juga feeling agak gimana gitu waktu membahasnya. Yang penting saya ingin menyampaikan pesan itu ya, jangan putus asa. Orang sakit GERD itu bisa sembuh. Yang penting teman-teman harus ikhlas menerima keadaan, lalu sabar dan disiplin dalam menerapkan pengobatan agar bisa sembuh. Jangan lupa terapkan 3P juga ya. Oke, sekian bahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.